Kita akan coba setting koneksi jaringannya di device thermal ini. Jadi bukan di aplikasi tapi melainkan di device. Untuk device thermal ini sistem operasinya ini seperti biasa Android. Jadi untuk pengoperasiannya seperti biasa seperti Android aja. Kita tinggal arahkan mouse ini ke atas, lalu tahan klik kiri dan ke bawah. Nah, maka akan muncul menu bar seperti ini. Di sini ada WiFi, ada SIM, ada Bluetooth dan lain-lain. Lalu kita masuk aja ke pengaturan device-nya yang logonya ini nih. Kita klik kiri. Nah, di sini mungkin teman-teman nggak asing karena ini adalah tampilan setting dari Android. Nah, di sini ada koneksi via WiFi. Nah, WiFi ini dia akan men-scan WiFi yang ada di sekitar kita. Lalu untuk back itu tinggal klik kanan di mouse. Nah, selain WiFi di sini juga udah dilengkapi. Tadi ada RJ45 atau Ethernet ya, ada LAN port. Lihatnya kita langsung aja ke more. Lalu di sini ada Ethernet. Ya, Ethernet bisa kita klik. Nah, ini kalau kita pengen pakai internet kita nyalakan, kita cek. Dan jika kita tidak ingin memakai Ethernet, kita uncheck. Karena di sini saya sedang menggunakan WiFi dan juga jauh dari server lokal saya, maka saya akan menggunakan koneksi via WiFi. Di sini saya sudah mengkonekkan satu WiFi. Oke, saya akan menjelaskan komponen untuk server lokal. Seperti yang ada di gambar ini, dari mulai sebelah kiri. Di sebelah kiri ada dua kabel LAN atau dua kabel UTP. Satunya untuk connect dari router ke thermal dan satunya untuk connect dari router ke server, ke laptop server atau PC server. Lalu di sebelah kabel LAN atau kabel UTP, di situ ada router TP-Link, fungsinya yaitu untuk menghubungkan kedua device antara thermal dan juga PC atau laptop server. Oke, kali ini saya akan menghubungkan si laptop ini ke router dan thermal ke router. Untuk kabelan yang satu ini saya akan hubungkan dari router ke laptop. Masuknya saya rekomendasikan ke 4 port ini ya, jangan ke port yang biru. Saya akan masukkan ke port 1. Nah, dari router saya langsung connect ke laptop karena ini akan menjadi servernya. Konekkan. Oke, sudah terhubung. Lalu yang satunya lagi saya akan konekkan dari router ke thermal. Saya masuk ke port 2. Untuk kalian yang bingung port Ethernet atau port LAN-nya ada di mana, pada device thermal atau pada stand thermal, port LAN itu tersedia di bawah thermal, di bawah stand thermal, yaitu di bawah, tepatnya di bawah port power. Nah, di sini ada port LAN, kita langsung hubungkan aja dari router ke port LAN. Nah, sudah terhubung. Nah, oke, langkah selanjutnya sekarang kita akan setup servernya. Kita akan daftarkan device thermal ini ke dalam server lokal kita. Setelah tadi kita konekkan kabel dari router ke thermal, jangan lupa juga untuk setting tipe koneksi. Tipe koneksinya tergantung tadi karena saya menggunakan LAN atau kabel Ethernet, kabel UTP, maka saya akan memilih tipe koneksi itu melalui Ethernet. Nah, pada thermal ini kita setting atau kita on-kan menu Ethernetnya dengan cara kita masuk ke bagian atas pada thermal ini, lalu kita klik kiri, tahan, drop ke bawah. Maka akan muncul menu seperti ini.
Setelah ini kita klik logo icon pengaturannya. Kita klik, kita masuk ke lainnya. Nah, di lain ini ada banyak menu. Cuman kita langsung aja masuk ke menu Ethernet karena kita memilih menggunakan tipe koneksi Ethernet atau LAN. Ethernet jangan lupa juga dinyalakan Ethernetnya. Setelah itu maka device ini akan men-scan IP otomatis dari router kayak gitu. Dan di sini saya mendapatkan IP-nya 0.100 dari router. Setelah itu jika device sudah terkoneksi dengan baik dengan router, di sini ada ikon terhubung. Ikon seperti komputer ya. Ada dua komputer berwarna putih, berarti ini sudah terhubung. Langkah selanjutnya yaitu kita setting koneksi ke server yang ada di laptop. Karena saya menggunakan laptop. Bagi teman-teman atau kalian yang menggunakan PC ya, kalian setting di PC server kalian gitu. Kita masuk ke settingan untuk lokal server, yaitu berada di laptop atau di PC servernya. Pastikan juga kalian sudah menginstal aplikasi yang bernama eFast. Untuk tutorial penginstalannya ada di manual book yang udah kita berikan. Oke, setelah kalian sudah menginstal aplikasinya, jangan lupa juga pilih tipe koneksi untuk device server kalian. Karena saya tadi menggunakan LAN, maka saya akan menggunakan atau saya akan mendisable WiFi-nya, lalu hanya menggunakan LAN saja. Sini WiFi-nya saya disable dan tipe koneksi saya sudah otomatis ke LAN. Setelah itu kalian buka aplikasinya. Nah, setelah dibuka aplikasi maka akan muncul menu bar seperti ini. Jadi kalian harus mengcopy link yang sudah dikasih oleh aplikasi tersebut. Cuman sebelum kalian mengcopy link ini atau mengakses link ini, saya sarankan untuk menstatikan IP server kalian mengikuti IP yang diberikan oleh aplikasi server ini. Nah, maka saya akan mengganti IP laptop server saya menjadi IP atau sama seperti IP yang diberikan oleh aplikasi server ini, yaitu 192.168.0.101. Saya masuk ke menu Network and Sharing Center, lalu saya masuk ke Internet Protocol Version. Nah, di sini saya ganti IP-nya. Yang tadi semulanya DHCP atau Optane saya ganti menjadi static, yaitu 192.168.0.101. Setelah itu oke. Nah, setelah kita ganti IP-nya, lalu boleh kita langsung akses link yang diberikan oleh aplikasinya. Cuman saya rekomendasikan untuk teman-teman agar membukanya itu di Google Chrome atau Mozilla. Karena saya hanya menginstal Google Chrome, maka saya akan membukanya di Google Chrome. Nah, setelah masuk di Google Chrome, tinggal di copy aja linknya, lalu masuk. Nah, ini adalah tampilan utama login dari aplikasi eFast atau aplikasi server lokal. Di sini teman-teman gak usah bingung pengen masukin akun apa kayak gitu, karena di sini ada akun bawaan atau akun defaultnya, yaitu admin. User dan password tuh admin, lalu isi juga captcha-nya 9313. Login. Nah, ini adalah tampilan beranda dari si aplikasi server ini, server lokal ini. Di sini ada berbagai macam menu dan berbagai macam grafis. Ya, untuk selanjutnya yaitu gimana caranya kita mendaftarkan device thermal ini ke dalam server lokal kita. Itu caranya kita klik device management yang ada di sisi kiri, lalu masuk ke guard management. Nah, di guard management ini banyak menu-menu ya, seperti
menu add, load, bulk editing. Nah ini banyak menu-menunya. Cuman saya hanya ingin menambahkan device-nya, device thermal itu, yaitu dengan mengklik menu add. Di sini kita bisa kasih nama device-nya, pengen device apa. Saya beri contoh nama device itu device 1 misalnya. Nah, untuk MAC address ini teman-teman lihat di thermal di posisi siap scan. Ini adalah MAC address-nya, MAC address dari thermal ini yang akan dimasukkan ke dalam menu add device yang ada di local server. Jadi MAC address-nya teman-teman foto atau bisa teman-teman hafalin, lalu masukkan ke dalam kolom MAC address yang ada di menu add device. Oke, di sini saya langsung masukkan saja MAC address-nya, yaitu 301 F9A8 19 7. Lalu untuk departemennya default, kalian pilih admin dulu. Nanti departemen dan namanya itu bisa diganti, nanti akan saya tunjukkan gimana cara gantinya. Nah, setelah semua kolom ini sudah terisi, lalu bisa teman-teman klik confirm. Nah, setelah klik confirm maka akan ada tampilan atau profil dari device yang sudah kita tambahkan. Nah, ini kalau kita udah tambahin di sini, ini belum tentu belum dipastikan device dan server itu sudah terhubung. Karena kalau device dan thermal sudah terhubung, di sini akan muncul IP-nya, IP dari device. Nah, cara selanjutnya itu kita setting dari device-nya. Kita connect ke server, ke IP server lokal ini. Caranya itu kita balik lagi ke device-nya. Pada device kita klik kanan untuk masuk ke menunya, lalu masukkan password default device-nya, device thermal ini. Nah, kita masuk ke menu settingan koneksi server. Nah, di koneksi server ini kita ganti IP-nya menjadi IP server lokal tadi, yaitu 192.168.0.101. Setelah itu tinggal klik terhubung. Nah, jika dia berhasil terhubung maka di sini statusnya terhubung. Nah, setelah itu berarti device ini sudah terhubung ke local server dan kita akan lihat tampilan di web local servernya apakah device-nya sudah benar terhubung atau belum. Setelah tadi kita konekkan di connect server dari device thermal ke local server. Nah, di sini sudah terlihat indikatornya itu berwarna hijau yang menandakan device thermal dan laptop server sudah terhubung. Bisa kita coba juga mengujinya, yaitu dengan kita coba restart device lewat local server kayak gitu. Apakah berhasil atau tidak? Kalau misalnya berhasil, berarti si device ini sudah benar-benar terhubung, dan jika tidak, berarti masih belum terhubung. Nah, kita akan coba. Ini saya akan restart. Dan ya, thermal restart otomatis. Berarti tandanya thermal dan local server sudah benar-benar terhubung. Oke, kita tunggu nyala. Nah, bisa kalian lihat juga di sisi bawah device, di sini ada informasi si device ini kayak perusahaan, yaitu namanya admin, departemennya masih on location departemen, namanya udah device 1. Untuk nama dan perusahaan ini itu sesuai sama yang ada di local server. Nama itu sesuai sama yang tadi kita add device, dan tadi saya kasih namanya device 1, maka munculnya namanya device 1. Untuk perusahaan itu tadi yang pada saat kita add device, kita suruh memilih departemen, dan saya tadi memilih departemen admin, maka di sini akan muncul admin. Oke, kita balik lagi ke menu local server ya.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian gimana cara mengganti nama perusahaan. Dan di sini nama perusahaan itu masih admin. Lalu gimana cara kita gantinya? Itu kalau teman-teman pakai iFace 0722 versinya, teman-teman tinggal masuk ke menu member, lalu masuk ke menu staff manajemen. Di bagian nama perusahaan ini, teman-teman tinggal klik kanan lalu edit. Nah, di sini ada dua menu nih, ada add dan edit. Teman-teman bisa buat grouping baru dengan klik menu add dan bisa mengedit namanya dengan klik menu edit. Karena di sini saya akan mengganti namanya, saya mengklik menu edit. Di sini saya akan kasih nama Teradata Indonesia. Company-nya saya kasih Aksio aja. Setelah itu confirm. Nah, nama perusahaan sudah berhasil terganti ya. Jadi simple gantinya itu cukup simple, hanya tinggal klik kanan, edit kayak gitu. Lalu untuk menambahkan itu sama, tinggal klik kanan, add. Oke, di sini saya akan coba menambahkan, misalnya namanya operator lah, karena nanti akan diperuntukkan untuk user-user operator gitu. Nah, dia akan membuat grup. Di dalam departemen ini ada macam-macam grouping. Di sini saya membuat grup satu lagi yaitu operator. Nah, nanti di sini kita bisa tepatkan atau kita bisa add user sesuai dengan grupnya gitu. Operator untuk kantor ya di kantor kayak gitu contohnya. Nah, ini ya berikut tadi adalah tutorial gimana cara ganti nama departemen dan menambahkan departemen atau proses grouping. Saya akan menunjukkan gimana caranya add user gitu. Nah, di add user saya biasa masuk ke member, manajemen, staff. Lalu di sini saya masuk ke menu operator aja. Saya add. Nah, di sini ada beberapa macam form yang harus kita isi. Yaitu ada departemen, ada nama, ada gender, ada nomor telepon dan lain-lain. Cuman yang wajib diisi yaitu yang ada bintang merahnya aja. Tapi kalau teman-teman pengen isinya dengan lengkap, itu terserah teman-teman. Karena saya di sini hanya mencontohkan, maka saya akan mengisi yang perlu-perlu aja. Itu departemen. Nah, departemen bisa kita pilih, kita pengen masuk ke bagian mana, atau pengen masuk ke dalam PT Teradata Indonesia-nya, atau pengen khusus di bagian operator aja. Nah, kali ini saya akan pilih bagian operator. Lalu staff name-nya saya pilih Ariana. Gendernya pilih nomor telepon. Lalu setelah itu saya klik confirm. Nah, di sini profilnya sudah saya buat. Setelah itu saya tinggal memasukkan foto saya aja, tinggal upload foto saya. Jadi teman-teman harus menyiapkan foto teman-teman terlebih dahulu ya sebelum teman-teman itu meng-add user. Di sini saya sudah menyiapkan foto saya. Nah, di sini saya sudah menemukan foto saya. Jangan lupa juga fotonya di rename juga sesuai nama. Setelah itu saya klik open, lalu upload. Nah, di sini sudah lengkap ya profilnya. Udah ada nama, gender, departemen, nomor telepon, dan juga berikut foto. Seharusnya saya ketika scan di terminal itu sudah terbaca nama saya dan juga suhu. Saya akan coba. Ya, oke. Setelah tadi kita setting di local server dan kita lihat sendiri di device thermalnya, di sini ada perubahan yaitu nama perusahaannya
berganti menjadi nama PT Teradata Indonesia sesuai yang sudah kita setting atau konfigur tadi di local server. Lalu di sini saya akan menguji coba scan wajah saya yang baru saja tadi saya daftarkan ke local server. Apakah berhasil atau tidak kayak gitu. Sini saya akan coba scan. Nah, di sini sudah berhasil. Dia menyebutkan nama dan juga suhu. Bisa saya coba lagi nih. Nah, jadi untuk menambahkan user melalui local server, caranya seperti itu aja. Dan juga kalian bisa menambahkan jenis-jenis member lainnya seperti visitor, blog, blacklist, dan lain-lain kayak gitu. Ya, setelah itu saya akan mencoba untuk menambahkan user melalui device yang sudah terhubung ke local server. Jadi ini cuma beda medianya aja. Kalau tadi saya medianya nambah user itu lewat laptop server saya, sekarang saya akan menambahkan user lewat device-nya langsung. Itu dengan cara kita masuk dulu ke menunya, masukkan dulu password menunya. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke bagian informasi personil. Nah, di bagian informasi personil ini ada satu user yang terdaftar, yang tadi saya daftar di local server, yaitu saya sendiri. Sekarang saya akan menambahkan user baru atau personil baru. Itu dengan kita langsung klik tambahkan. Di sini kita isi namanya. Nah, di sini jika kalian sudah mengisi format dari informasi personilnya, setelah itu kalian tinggal tambahkan fotonya, yaitu dengan cara klik pada bagian icon orang yang ada di sini. Nah, di sini ada dua menu ya, antara mengambil gambar dan juga galeri lokal. Kalau galeri lokal, yaitu nanti teman-teman memilih foto yang ada di galeri lokal si thermal ini. Karena ini device baru dan datanya masih belum ada, maka saya akan memilih mengambil gambar langsung aja. Nah, pada saat mengambil gambar langsung, diusahakan si user jangan memakai masker dulu, agar si device thermal ini dapat mengenali kontur wajah kita, atau kontur wajah teman-teman. Dan usahakan juga antara device dan user pada saat scan pertama ini harus berjarak kurang lebih 50 cm. Lalu setelah itu tinggal kita klik mengambil gambar. Setelah ini posisikan posisinya dengan sesuai. Simpan dan tambahkan. Nah, di sini sudah berhasil menambahkan user. Di sini udah ada kan terdaftar. Lalu selanjutnya saya akan coba untuk scan. Nah, pada saat scan bisa menggunakan maskernya kembali. Nah, di sini sudah tersebut namanya Santi dan juga suhunya juga dibaca gitu sama mesin device-nya. Coba lagi. Nah, di sini informasinya ada nama dan juga suhunya. Berarti proses pendaftaran user melalui device sudah berhasil. Ya, berikut tadi adalah gimana cara konfigurasi dan pemasangan thermal T8 Axio ini. Bila video ini membantu buat teman-teman, teman-teman bisa klik subscribe dan share videonya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya.